Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Semoga Allah Azza wa Jal meliputi kita dengan rahmatnya di dunia sampai kelak ke surga Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalam ala rahmatil muhdah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas rahmat yang dihadiahkan, kasih sayang yang Allah hadiahkan baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kita tahu Allah tidak akan mengazab umat manusia tatkala di tengah-tengah mereka ada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka selama umat itu terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita, para sahabat, dan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Amma ba'd, ahibati fillah. Kita masih akan berbincang tentang rahmat Allah Azza wa Jal, tentang bagaimana kita beribadah dengan penuh pengharapan, di mana kita akan tahu sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, seberat apapun pelanggaran yang kita lakukan, Allah Azza wa Jal membuka pintu taubat untuk kita. Kita telah baca hadis bagaimana Allah Azza wa Jal yabsutu yadahu bil lail, bagaimana Allah membentangkan tangannya di malam hari agar mereka yang berbuat dosa di siang hari bertobat sebanyak apapun dosa yang kau kerjakan. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar mereka yang berbuat dosa di malam hari bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan Allah membuka pintu tobat? Sampai matahari terbit dari arah barat. Allah Azza wa Jalla akan terus membuka pintu tobat untuk setiap pribadi manusia selama hayat masih di kandung badan, selama yang namanya ruh belum sampai ke kerongkongan. Maka jangan menunda-nunda untuk kembali kepada Allah SWT. Karena at-taswif min junudi iblis. Yang namanya menunda-nunda, mengatakan nanti dan nanti, itu salah satu senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Jangan sampai besarnya rahmat Allah, luasnya karunia Allah membuat engkau menunda-nunda, akhirnya engkau kehilangan waktu. Karena kita semua nggak tahu kapan waktu kita berakhir. Ini hadis yang sangat panjang. Bagaimana perjalanan seorang mencari hidayah. Bagaimana Abu Najih As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu dengan hati yang penuh semangat datang ke kota Mekah. Dia sudah muak dengan kelakuan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Batu disembah, pohon disembah, kayu disembah. Binatang-binatang yang Allah ciptakan disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya fitrah manusia yang masih bersih itu mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak seharusnya dilakukan.
Allah bersumpah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka. Ketika orang memiliki fitrah yang bersih secara naluri, dia akan menentang perbuatan-perbuatan dosa. Akhirnya dia datang ke kota Madinah, kota Mekah, berangkat. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, hidayah itu datang apa dijemput? Iya, dia datang dan dijemput. Sehingga engkau yang ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, ingin mendapatkan karunia-Nya, datang. Maka dalam hadis yang kita bahas tentang karunia Allah Azza wa Jal, wa man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan kaki, maka aku akan mendatangi dia dengan berlari-lari kecil. Abu Najih datang. Tapi itu di awal-awal Islam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sembunyi-sembunyi berdakwah. Maka dia bertanya, Nabi ini nyuruh kepada apa sih? Ketika dia bertanya, maka Nabi SAW mengatakan, misi beliau diutus oleh Allah Azza wa Jal adalah bisilatil arham, menyambung silaturahim. Ini yang berkaitan dengan hubungan kepada manusia. Kita ini yang udah Islam, kalau engkau memiliki rahim-rahim yang engkau putuskan, hati-hati. Karena la yadkhulul jannah qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Wa kasril awthan. Dan beliau diutus untuk menghancurkan berhala-berhala. Wa ayyuhadallah la yushrak bihi syai'an. Agar ibadah itu hanya untuk Allah saja dan tidak disekutukan Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita lihat strategi dalam dakwah tatkala Islam masih kecil dan kemunculannya membahayakan, sehingga setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah terang-terangan, maka mulai gangguan, penindasan dirasakan oleh orang-orang yang masuk Islam. Maka Abu Najih diperintahkan untuk pulang. Udah, kau pulang. Sampai kapan? Sampai nanti kalau engkau dengar, engkau cari kabar. Dan Abu Najih mencari kabar. Begitulah orang yang mau hidayah, jemaah. Perlu perjuangan, perlu kesungguhan. Lalu bagaimana dia datang ketika dia mendengar Nabi SAW di kota Madinah? Dia berangkat. Apakah engkau menanti malaikat datang ke rumahmu, membangunkanmu dari tidurmu, lalu menggandeng tanganmu untuk ke masjid, untuk datang kajian? Engkau menunggu itu untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Harus lelah, harus berjuang. Dan Allah berjanji, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, Allah akan kasih petunjuk. Kemudian bagaimana semangatnya Abu Najih mau belajar dia. Apa yang dia katakan kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamakallah. Kabarkan kepada aku apa yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Dia mulai bertanya tentang sholat. Dikasih penjelasan gimana itu sholat. Kita udah baca tuh tadi. Tentang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tentang 5 waktu kewajiban seorang melaksanakan sholat. Kita ini banyak yang sholat tapi nggak pernah belajar kadang-kala, jemaah. Sedangkan di hadis Abu Najih ini, Nabi SAW
mengatakan tentang orang yang sholat penuh dengan kekhusyuan, hatinya dikosongkan hanya untuk Allah, illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yawma waladathu ummu, kecuali dia akan dibersihkan dari dosanya seperti bayi yang baru lahir. Allahu Akbar. Bukankah ini karunia Allah yang sangat besar sekali? Tapi ingat, ada beberapa catatan, yaitu sholatnya benar-benar khusyuk. Karena ada orang yang wudhunya benar, tapi sholatnya benar, secara gerakan benar, tapi kekhusyuan kadang-kala tidak hadir dalam sholatnya. Ini pentingnya kita cross-check, mengklarifikasi tatkala kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak tahu. Abu Umamah ketika mendengarkan hadis ini, dia nggak pernah dengar gitu. Ini sahabat dengar dari sahabat. Artinya dia tidak mendengar dari Nabi SAW. Maka heran Abu Umamah. Di satu majelis ya, satu makam, engkau mendapatkan sesuatu yang seperti itu banyaknya, atau berkaitan dengan fadilahnya, yang begitu besarnya diberikan. Maka Abu Najih menjelaskan, aku mendengarnya dari Nabi SAW beberapa kali gitu. Artinya bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bahkan dia menjelaskan, aku sudah tua, apa manfaatnya berdusta? Ini sebuah fadilah yang besar. Kemudian jamaah rahimakumullah, tatkala kita mengetahui fadilah ini, maka hendaklah diamalkan dan diyakini. Tatkala kita mendapatkan broadcast tentang sebuah keutamaan sesuatu umpamanya. Contohnya ada yang kirim broadcast sama anak tentang hadis barang siapa yang berselawat kepada Nabi SAW di hari Jumat sebanyak 80 kali, mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyika wa rasulika ala abdika wa rasulika nabiyil ummi, sebanyak 80 kali akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Subhanallah jemaah. Orang kata Allah 80 kali diampuni dosanya 80 tahun. Lihat dulu hadisnya. Abu Umamah aja meng-cross-check kepada sahabat nih. Apalagi kalau kita dapat kabar dari broadcastan yang nggak jelas siapa yang mengirimkannya. Maka kita perlu mencari tahu. Tatkala kita sudah memastikan hadisnya sahih, kita amalkan. Tatkala ternyata hadisnya dhaif jiddan atau sampai tingkatan palsu, kita tinggalkan. Ustaz, tapi fadilahnya besar. Itulah yang bermasalah. Amalan yang kecil dengan fadilah besar, ternyata hadisnya nggak benar. Maka bagi yang menyampaikan hadis-hadis dhaif ini harus menjelaskan kepada umat agar umat tidak tertipu daya. Dia mengamalkan itu dengan keyakinan yang sebenarnya itu tidak benar. Kalau kita tahu besarnya rahmat Allah SWT, apa yang kita lakukan? Terus-terusan berbuat dosa. Jangan. Karena engkau tidak tahu kapan ajal itu menjemput, dan yang ditakutkan ajal itu menjemput dalam kondisi engkau melakukan perbuatan dosa. Berapa banyak orang-orang yang Masya Allah alaih tampaknya orang soleh, orang baik, namun dalam perjalanan dia mencoba perbuatan dosa. Bisikan iblis kuat, tenang, rahmat Allah luas. Engkau kan banyak sudah aset kebaikan yang kau kerjakan. Kau sudah memiliki banyak sholat, banyak ibadah. Sekarang coba nih perbuatan dosa. Jangan sampai tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, karena yang ditakutkan engkau mencoba perbuatan dosa dan mati pada waktu itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan dia. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Serahkan semuanya kepada Allah SWT. Engkau nggak percaya sama Allah. Ini berangkat dari kepercayaan kita.
keyakinan kita bahwa Allah mampu atas segala sesuatu. Tatkala kita meyakini hal itu, haibati fillah, ketika kita yakin sama satu orang manusia, dia bisa bantu kita, dia orang yang jujur, dia nggak pernah berdusta, macam-macam, kita akan serahkan urusan kita sama dia. Sudah, antum yang ngurusin semuanya. Kita kasihkan duit, oh antum yang ngurusin semuanya, khalas, ana tunggu. Sedangkan Allah itu basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Allah itu maha melihat dengan hamba-hambanya. Maka kita harus berbaik sangka sama Allah. Apapun masalah yang kau hadapin, serahkan sama Allah. Terus nanti gimana Ustaz? Ya usaha tetap dilakukan. Karena ada orang yang berusaha untuk menabrakkan antara usaha, antara mencari sebab, antara ikhtiar dengan tawakal. Orang kalau tawakal, ya udah diem aja. Kata siapa? Bertawakal itu percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla mampu menyelesaikan urusan kita dan kita menyerahkannya kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah, lalu engkau jalani sebabnya. Dan apa yang terjadi? Allah cukupin orang ini. Dan kaumnya Fir'aun pun, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini dijaga sama Allah, akan dijaga. Maka ketika orang keluar rumah, dia bilang apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dia mengatakan itu. Setan yang mau godain itu nggak jadi. Padahal nih setan udah nungguin di luar pintu rumahnya. Tungguin sama setan tuh. Dia mau godain nih orang. Dia mau ganggu nih orang. Ketika keluar rumah, dia baca bismillah. Dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku serahkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah SWT. Setan mengatakan kepada sahibnya, aduh, gimana kita mau godain orang yang sudah dijaga sama Allah? Orang yang udah dicukupin, yang udah dipelihara, yang udah dikasih hidayah. Setan aja nggak bisa ganggu. Allah yang akan menjaga. Maka kita harus benar-benar berharap kepada Allah SWT. Ya, ini semua kembali kepada keyakinan kita akan kebesaran Allah dan bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mengawasin kita, mengetahui apa yang kita kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allah itu tergantung prasangka kita. Ketika seorang berprasangka buruk, kayaknya nggak diterima amalan kita. Umpamanya seperti itu, maka nggak diterima jadinya. Tapi tatkala engkau insya Allah diterima sama Allah, aku akan terus minta sama Allah SWT. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi antum itu yakin akan dikabulkan oleh Allah SWT. Karena kalau orang nggak berharap sama Allah, biasanya dia akan mengatakan, Ustaz, ana udah lama berdoa Ustaz. Ana udah berangkat ke Ustaz Fulan, ana dikasih doa ini, ana baca, tapi nggak ada. Nggak ada jawaban. Masalahnya di dirimu yang tidak yakin dan tidak berprasangka baik sama Allah SWT. Yakin Allah akan kabulkan. Hanya saja kalau bicara doa ini, hasil dari doamu itu satu dari 3 hal. Yang diminta dikasih, atau yang kedua, Allah palingkan kau dari musibah yang akan menimpamu dengan doamu. Atau yang ketiga, itu akan menjadi pahala buat engkau nanti di hari kiamat. Bukankah itu yang lebih baik? Kemudian berkaitan dengan bahagianya, gembiranya Allah dengan taubatnya hamba. Kita ini kalau manusia, ini penjelasan ini untuk menjelaskan betapa besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla dan kasih sayangnya. Kita kalau sama manusia, kita datang kepada dia minta maaf, belum tentu dimaafin. Belum tentu dimaafin. Mungkin dia akan usir kita. Dia nggak suka. Udahlah, urusannya nanti di akhirat.
Itu banyak terjadi. Agar ini tidak terjadi sama Allah SWT, manusia jadi nggak mau minta maaf karena takut nggak diterima sama Allah SWT. Nabi menjelaskan Allah tuh lebih gembira dengan taubatnya salah satu dari kalian. Gembira Allah. Bahkan kegembiraan itu melebihi kegembiraan orang yang kehilangan kendaraan dia di padang pasir. Dengan bekalnya. Tahu-tahu kembali lagi. Gimana gembiranya orang pada waktu itu? Tapi kita, kalau ada orang pernah menyakitin kita, melakukan kesalahan kepada kita, kita malas memaafkan dia. Tapi Allah gembira. Maka kembalilah kepada Allah SWT. Kemudian disebutkan ini, bahwasanya penjelasan hadis ini sebenarnya sudah dijelaskan. Namun ini berkaitan dengan besarnya rahmat Allah dan bagaimana kita berharap sama Allah. Semakin kita dekat sama Allah, Allah akan lebih dekat sama kita. Semakin kita bersegera, Allah akan lebih segera untuk mendekatin kita. Dan ingat, dimanapun kau mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Tinggal sekarang, ya, kembali kepada kitanya. Mau nggak kita untuk lebih dekat sama Allah SWT, yang Allah sudah menawarkan berbagai keindahan dari harapan-harapan hamba kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, Nabi SAW pernah menjumpai seorang pemuda yang dia sekarat. Dia dalam kondisi hendak meninggal dunia. Lalu Rasul SAW bertanya kepada pemuda ini, "Kaifa tajiduka?" Gimana engkau mendapati dirimu? Kata pemuda ini, "Wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi." Wahai Rasulullah, posisiku sekarang ini, aku berharap kepada Allah SWT. Tapi aku takut sama dosa-dosaku. Dia berharap. Dia tahu Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi dia juga tahu diri, aku banyak dosanya. Maka kata Nabi SAW, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin." Tidaklah dua perkara ini berkumpul di diri hamba tatkala dia mau mati nih, illa a'tahu Allahu ma yarjuh, melainkan Allah akan memberikan kepada dia apa yang dia harapkan, wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan memberikan rasa aman kepada dia dari apa yang dia takutkan. Artinya, ya kita berharap ketika kita mau mati, kita harus berharap sama Allah SWT. Tapi jangan sampai kemudian kita GR. Makanya ketika datang orang membesuk Umar bin Khattab, ya, setelah dia ditusuk, ada yang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, engkau telah melakukan ini," dan disebutkan kebaikan-kebaikan itu agar dia berharap. Tapi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata dia, "Aku berharap impas." Kata dia, kebaikan-kebaikan itu dengan dosa yang dikerjakan, udahlah, tidak jadi pahala buat aku dan tidak jadi dosa buat aku. Jadi tetap seorang berharap kepada Allah, berbaik sangka sama Allah, namun tadi rasa takut dia tetap ada sama dia. Hanya lebih dibesarkan harapan tatkala dia mau mati. Maka insya Allah, Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Selama kita berdoa, selama kita mengharap kepada Allah SWT, maka Allah akan ampuni kita. Dan Allah nggak akan peduli dengan berapa banyak dosa yang kita lakukan. Walaupun dosa kita sepenuh bumi ini, namun kita bertobat minta ampun sama Allah, Allah katakan, "Ghafartu laka wala ubali." Aku akan ampuni engkau, nggak peduli sama berapa jumlah dosamu. Orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Allah akan ampuni dosa-dosa. Hadis ini jamaah penting buat kita mengetahui kapan dan kepada siapa kita menyampaikan hadis ini. Karena jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang disalahpahami. Contohnya, nih ada orang yang berbuat dosa dan terus-terusan berlezat-lezatan dia berbuat dosa.
Lalu kita sampaikan hadis ini. Yang ditakutkan hadis ini membuat dia semakin nyaman berbuat dosa. Terus Ustaz, kalau ada orang berlebih-lebihan melakukan dosa ya, dan nggak ada kepikiran untuk taubat, maka bagaimana kita menyampaikan kepada dia hadis-hadis tentang azab Allah SWT? Berapa banyak orang yang mati mendadak. Tapi hadis ini kita sampaikan kepada orang yang berbuat dosa, lalu dia takut. Karena ada orang yang mengatakan, ya Ustaz, dosa apa yang tidak Anda kerjakan ya Ustaz? Apa mungkin Allah akan mengampuni Anda ya? Di sini kita sampaikan hadis ini. Sehingga seorang pendakwah itu perlu membaca siapa yang dia dakwain. Oh, ini perlu hadis tentang roja, pengharapan. Oh, ini perlu hadis tentang dahsyatnya azab Allah SWT. Karena dia meremehkan. Yang ini sedang takut, nggak diterima tobatnya, yang ini sedang meremehkan perbuatan dosa. Maka bagi orang yang meremehkan perbuatan dosa dan tidak ada pikiran untuk bertobat, maka kita sampaikan hadis-hadis yang berisi tentang ancaman-ancaman Allah SWT. Berapa banyak orang yang mati su'ul khatimah, yang menunda-nunda tobat mereka. Adapun buat orang yang takut akan diazab oleh Allah SWT, sampai tingkatan kayaknya dia putus asa nantinya, kau berpikir ya Allah kayaknya nggak mungkin diampuni sama Allah, sampaikan hadis ini. Dan juga buat orang-orang yang mau meninggal dunia, bagaimana kita sampaikan hadis ini dengan harapan dia semakin kuat bahwa dia akan berjumpa dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang berkaitan dengan keutamaan roja, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana menggabungkan antara rasa takut dan berharap kepada Allah SWT, seperti yang pernah kita bahas, seperti sayap burung yang tatkala satunya sakit, biasanya burung itu tidak akan dapat terbang tinggi. Nah, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fikum.